Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bersama Ibu di minggu ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, ketua kelas silakan dipimpin doanya. Nah, sekarang merupakan pertemuan ketiga kita mengenai sistem pernapasan. Kira-kira anak sekalian, ada yang tahu nggak hari ini kita mau bahas materi apa? Iya, kita akan membahas macam-macam gangguan sistem pernapasan serta upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan sistem pernapasan. Sebelum kita masuk ke materi yang baru, Ibu mau nanya, anak-anak Ibu semua masih pada ingat nggak pembelajaran minggu kemarin apa? Masih ya? Coba Ibu tanya, sistem pernapasan itu apa sih? Yang bisa boleh angkat tangan. Iya, Raisa, silakan. Iya, betul ya kata Raisa. Sistem pernafasan itu adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida di paru-paru. Lebih tepatnya di alveolus. Oke. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah mengetahui macam-macam gangguan sistem pernafasan, mengetahui upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan sistem pernafasan, dan membuat poster mengenai upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan. Nah, Ibu harap anak-anak Ibu sekalian dapat memperhatikan dan mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik dan fokus. Oke, sekarang Ibu mau nanya, ketika hidung kita ditutup, kira-kira masih bisa nggak sih kita bernapas? Yang bisa menjawab boleh angkat tangan. Ya, Dewi dipersilakan. Ya, betul ya kata Dewi, masih bisa bernapas menggunakan mulut. Tapi ya anak-anak Ibu tahu nggak sih kalau bernafas menggunakan mulut itu tidak dianjurkan. Mengapa? Ada yang tahu alasannya? Oke, Ibu jelaskan ya. Kalau kita bernafas menggunakan mulut, maka udara yang kita hirup menggunakan mulut ini akan masuk ke paru-paru. Nah, udara yang masuk ini merupakan udara yang kotor karena tidak adanya penyaringan. Nah, sehingga udara kotor tersebut yang masuk ke paru-paru bisa menjadi indikasi terjadinya gangguan sistem pernafasan. Oleh karena itu, kita bernafas itu menggunakan hidung. Karena di hidung itu ada bulu-bulu hidung dan lendir di hidung yang fungsinya menyaring kotoran atau debu dari udara yang kita hirup, sehingga udara yang masuk ke dalam paru-paru merupakan udara yang bersih. Nah, anak-anak sekalian, ada yang tahu nggak contoh-contoh dari gangguan sistem pernapasan? Iya, ada influenza atau pilek, lalu hidung tersumbat, lalu ada TBC, ada asma, bronkitis, rinitis, dan masih banyak lainnya ya. Nah, gangguan sistem pernapasan ini terjadi akibat adanya infeksi baik itu dari virus ataupun bakteri pada organ sistem pernapasan sehingga mengalami gangguan. Nah, sekarang Ibu memiliki video pembelajaran mengenai gangguan sistem pernapasan ini. Silakan anak-anak Ibu sekalian diperhatikan dan dicatat poin-poin yang penting ya. Oke, sekarang silakan ditonton dan dicatat ya. Iya, sudah semua ya? Sudah semua mencatatnya? Oke, sudah.
Nah, sekarang ibu mau kalian berdiskusi. Kita bentuk aja 5 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 6 orang. Biar mudah membagi kelompoknya berdasarkan absen saja ya. Oke, kelompok 1, 2, 3 silakan mengisi tempat duduk di bagian depan. Kelompok 4 dan 5 silakan mengisi tempat duduk di bagian belakang. Oke, sudah semua ya berkumpul berdasarkan kelompoknya. Ya, sekarang coba perhatikan dulu Ibu ya. Nah, di sini Ibu punya lembar diskusi. Isinya ada 6 soal. Silakan dijawab dengan berdiskusi ya. Jangan lupa juga untuk menuliskan identitas kelompoknya, nama kelompok, anggota kelompoknya siapa saja. Nah, jawabannya silakan didiskusikan, dicari boleh menggunakan buku, internet, ataupun artikel. Oke. Ibu berikan waktu selama 30 menit ya. Silakan didiskusikan jawabannya. Oke. Sudah ya? Sudah 30 menit. Coba Ibu tanya dulu. Kelompok 1 sudah semua menjawab pertanyaannya? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Masih satu soal lagi. Kelompok 4? Sudah ya. Kelompok 5? Sama, masih satu soal lagi. Oke. Ibu berikan tambahan waktu 10 menit ya. Silakan dijawab. Bagi kelompok lain yang sudah, silakan dicek jawabannya itu benar atau tidak. Jelaskan selengkap mungkin ya, Nak. Oke. Silakan dijawab terlebih dahulu. Oke, sudah ya. Sudah 10 menit. Kelompok 3 dan kelompok 5 sudah semua menjawabnya? Oke, sudah. Nah, sekarang Ibu mau dua kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ke depan ya. Yang pertama itu silakan kelompok 2. Kepada kelompok 2 Ibu persilakan. Nah, kelompok yang lainnya boleh bertanya ya. Oke, terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, sekarang satu kelompok lagi ya. Silakan kelompok siapa yang mau maju? Kelompok siapa yang mau maju? Oke, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Iya, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya ke depan dan sudah menjawab pertanyaan dari anak-anak sekalian. Nah, terima kasih juga kepada kelompok 1 dan 2 yang sudah berani mempresentasikan hasil diskusinya ke depan ya. Presentasinya sudah baik, sudah bagus. Silakan dicontoh ya anak-anak yang lainnya. Nah, sudah semua ya terjawab pertanyaannya tadi? Oke, sedikit Ibu tambahkan ya jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2 tadi. Yang pertama mengenai asap rokok. Ya, jadi betul asap rokok itu merupakan asap yang berbahaya karena di dalam asap rokok itu terdapat zat-zat kimia berbahaya seperti karbon monoksida, hidrogen sianida, dan benzena, yang mana apabila terhirup akan menjadi indikasi atau penyebab atau pemicu terjadinya gangguan sistem pernafasan. Nah, makanya kita tidak boleh merokok, menghindari orang yang merokok ya, karena itu sangat berbahaya. Nah, asap rokok ini juga membuat terjadinya kerusakan sel dan terjadinya infeksi saluran pernapasan. Nah, yang kedua tadi mengenai perokok pasif. Jadi betul, perokok pasif itu memiliki kemungkinan besar untuk terinfeksi gangguan saluran sistem pernafasan ya, karena mereka hirup itu merupakan asap buangan yang beracun ya. Nah, tadi kelompok 1 dan kelompok 2 juga
telah membahas mengenai asma ya. Jadi betul asma itu terjadi akibat adanya alergi terhadap debu, bulu, rambut ataupun adanya tekanan psikologis seseorang sehingga sistem pernapasannya menjadi sempit, sesak dan mereka sulit bernafas. Oke, oleh karena itu kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesehatan sistem pernapasan kita. Dengan cara apa? Ada yang tahu? Iya, tetap berolahraga ya. Berolahraga dengan teratur. Jangan sampai obesitas atau kegemukan karena nanti susah bergerak ya. Bernapasnya juga mengas. Selanjutnya itu adalah menghindari polusi udara dengan menggunakan masker ya. Contohnya ketika kita tinggal di kota-kota besar yang memiliki populasi kendaraan yang banyak dan juga pabrik-pabrik yang banyak, kan mereka menghasilkan polusi udara tuh ya. Makanya kita harus menjaga kesehatan sistem pernapasan kita dengan menggunakan masker. Oke. Selanjutnya itu ada membersihkan rumah dari debu ya. Kenapa? Karena debu kan bisa juga menjadi indikasi gangguan sistem pernapasan kita. Apalagi orang yang terkena asma itu sangat alergi terhadap debu. Jadi anak-anak ibu sekalian harus rajin membersihkan rumah. Nah, selanjutnya itu adalah memberikan vaksin BCG kepada balita agar terhindar dari penyakit TBC atau tuberkulosis. Nah, selanjutnya ini yang paling penting ya untuk anak muda ya. Jangan pernah mencoba sekalipun untuk mengkonsumsi minuman beralkohol dan merokok karena keduanya itu memiliki memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan tubuh kita, tidak hanya sistem pernapasan saja ya. Jadi tolong didengar ya anak-anak sekalian, jangan pernah untuk mencoba minuman beralkohol ataupun merokok. Oke, sekarang karena jam pelajarannya sudah mau habis, silahkan kumpulkan terlebih dahulu lembar diskusinya yang sudah kalian jawab tadi ke depan ya, karena ibu mau nilai. Kelompok 3 ini mana? Iya, jangan lupa ya untuk ditulis nama kelompoknya dan anggotanya siapa-siapa saja ya. Oke, ibu ada tugas untuk kalian, dikumpulkannya minggu depan. Silakan membuat poster tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan ya. Kerjakan berkelompok, kelompoknya kelompok tadi saja, dikumpulkan minggu depan. Oke, ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, ada yang mau bertanya mengenai tugasnya? Tidak juga. Oke ya. Oke, sudah semua kumpulkan lembar diskusinya? Sudah ya. Oke, ibu tutup ya pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah memperhatikan pembelajaran kita dan fokus ya. Terima kasih. Ketemu lagi di minggu depan. Jangan lupa dibuat PR-nya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.